Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 9. Hari ini kita akan belajar tentang sifat akar persamaan kuadrat. Jadi mungkin kalian nonton video ini kalian sudah mulai pembelajaran tatap muka. Yang jelas kalian tetap nonton video ibu, pahami, dan nanti di saat tatap muka kita akan lebih memperdalam lagi ya. Nah, anak ibu, persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat itu dia memiliki bentuk umum, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Oke, ini sebelumnya udah kita pelajari. Kalian sudah bisa nyari akar-akarnya, kayak gini ya. Bisa kan? Nah, nanti ini dijadiin sama dengan 0, dapat nilai x1 nya, terus ini dijadikan 0, dapat x2 nya. Itu namanya akar-akar ya. Nah, di sini materi hari ini ibu akan memberikan sebuah materi baru ya, sebuah ilmu baru, yaitu tentang hubungan. Jadi persamaan kuadrat ini ada hubungan khusus ya, ada hubungan khusus. Nah, ini kalian dengar baik-baik. Jadi koefisiennya itu ada A, ada B, dan ada C, ya kan? Nah, hubungan yang pertama, akar X1 ditambah X2 itu bisa didapat dari negatif B per A. Jadi kalau ada soal berapa nilai X1 ditambah X2 nya, nah kalian sudah punya rumus nih. Ini ada rumus baru. Saat ditanya akar 1 ditambah akar 2 itu hasilnya adalah negatif B per A. Kalau kalian tidak percaya, silahkan kalian hitung nanti akar-akarnya. Nah, hasil akar X1 dan hasil akar X2 silahkan kalian tambahkan. Nanti kan dapat tuh hasilnya sekian. Nah, kalian coba pakai rumus ini juga. Negatif B per A. Hasilnya pasti sama dengan yang akar-akar cara panjang itu. Ya. Oke, hubungan yang kedua, X1 dikali X2 itu bisa didapat dari C per A. Jadi konstanta C dibagi dengan konstanta C dibagi dengan koefisien A. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan X1 kali X2 itu kalian bisa dapat dari C per A. Ingat, persamaan kuadrat itu dia selalu persamaan dihubungin oleh tanda sama dengan, dan variabelnya, salah satu variabelnya itu adalah berbentuk kuadrat. Kalau ada yang pangkat 3 itu bukan persamaan kuadrat ya. Bisa dipahami? Oke, jadi ada dua rumus ini yang paling penting nih, harus kalian pahami. Saat X1 ditambah X2 itu dapatnya dari negatif B per A. X1 kali X2 itu didapat dari C per A. Oke anak ibu, langsung aja ke soalnya ya. Ini ibu hapus dulu. Sorry ibu nggak punya penghapus papan tulis. Nih ibu lagi rekaman di rumah. Oke, jadi ada soal, diketahui persamaan kuadrat itu adalah 2x kuadrat plus 6x sama dengan 9. Nah, tentukan nilai x1 ditambah x2 dan x1 dikali x2. Wes gampang ini nak. Ya. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah ini. Dia tidak sama dengan 0, maka kita jadikan dia sama dengan 0. 9 ini kita pindahin aja ke kiri ya. Jadi nanti sama dengan 0 di sini. Berarti ini tetap. Oke, 6x. Positif 9 kalau dipindahin jadi negatif 9 sama dengan ini, habis kan, sisa 0. Oke, sudah. Ini bisa, ini menjadi nilai A, ini jadi nilai B, ini jadi nilai C. Maka di sini A-nya adalah 2, B-nya adalah positif 6, C-nya adalah negatif 9. Sudah, tinggal dimasukin. X1 tambah X2 berapa? X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A. Maka negatif 6 per 2. Selesai. Kalau X1 kali X2 rumusnya adalah C per A. Maka C nya adalah negatif 9 per
2. Negatif 9 per 2 boleh kalian ubah ke pecahan campuran, boleh kalian ubah ke desimal, tergantung jawaban yang diminta. Ya, nanti saat UTS 2 minggu lagi ini tergantung optionnya. Kalau misal optionnya ada negatif 9 per 2 ya silahkan pilih yang negatif 9 per 2. Udah selesai. Nah, paham ya? Gampang banget kan? Yang penting dia sudah berbentuk persamaan kuadrat. Oke, anak ibu, kita lanjutkan lagi. Ini mohon maaf ya, waktunya habis untuk menghapus papan tulis. Oke, contoh soal yang kedua. Nah, ini sudah mulai agak rumit ya. Dia satu soal tapi banyak pertanyaan. Jadi ada persamaan. Dia soalnya 1 per X dikurang 1 per... Oh my god. Tunggu. 1 per X dikurang 1 per X plus 3 sama dengan 3 per 10. Nah, ini pertanyaannya adalah hitunglah nilai 1 per X1 tambah 1 per X1 ditambah 1 per X2. Padahal yang tadi kita pelajari adalah X1 tambah X2. Nah, tapi ini sekarang berbentuk pecahan. Bagaimana tuh cara dapetinnya? Pertanyaan yang kedua adalah hitunglah nilai X1 kurang X2. Ayo loh. Padahal tadi cuma ada penjumlahan dan perkalian, ya kan? X1 tambah X2, X1 kali X2. Nah, pertanyaan yang C yaitu berapakah nilai X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat? Oh my god. Nah, jadi ini ibu buat video ini biar kalian tidak kaget nanti. Soalnya soal ujian PTS, soal penilaian tengah semester itu ada salah satu dari ini atau salah 2 ya. Ibu belum buat soal tapi ibu sudah melingkari apa saja soal-soal yang ada di video ibu untuk ibu keluarkan di PTS. Maka dari itu sangat penting kalian nonton video ibu ya. Nah, oke, kembali ke papan tulis. Jadi kita fokus aja dulu di sini. Ini ada persamaan. Ya, ini namanya bukan persamaan kuadrat, ini namanya hanya persamaan saja, tidak ada kuadratnya. Bagaimana caranya? Jadi karena kita fokus di pertanyaannya ini tentang persamaan kuadrat, maka kita harus merubah dia ke persamaan kuadrat. Sekarang kita fokus ke soal. Kalau di dalam pecahan itu dia selalu samakan penyebut ya. Jadi kita fokus dulu biar dapat persamaan kuadratnya. Nah, ini ibu samakan penyebutnya nih. X plus 3. Kalau ibu tulis penyebutnya adalah X dikali X plus 3 bisa ya. Jadi kayak soal waktu SD kan dikurang 1 per 4. Nah, cara gampang penyebutnya ya udah 6 kali 4 aja kan. Karena bisa dibagi gitu ya. Itu konsep waktu SD kan. Waktu SMP kelas 7 juga sudah kalian pelajari. Nah, sekarang ini X dikali X plus 3. Sekarang ibu bagi. Berarti X kayak gini loh nak konsepnya. Nah, dibagi dengan X ya kan. Habis, sisanya adalah X plus 3. Jadi lawannya kan. Nah, jadi di sini adalah X plus 3 dikurangin ini dibagi ini ya X kan kecoret-coret sisa X ya. Sama dengan 3 per 10. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Ini adalah konsep pecahan biasa nak ya. Jangan mikir aljabarnya, tapi mikir di bagian pecahannya aja. Nah, karena ada operasi pengurangan berarti ini bukan pakai distributif ya. Ini X plus 3 dikurang X per. Nah, ini baru nggak ada operasinya. Ini bisa pakai yang distributif ya. Oke. Nah, coba kalian perhatikan X dikurang X 0 kan. Nah, sisanya adalah 3 per X kuadrat plus 3X sama dengan 3 per 10. Kalau kayak gini apa yang harus dilakukan? Yaitu perkalian silang. Maka dari itu ibu lanjutkan di bawah ya. Yang ada variabel ini aja dulu ya. Berarti 3 dikali
X kuadrat ditambah 3X sama dengan 10 kali 3 adalah 30. Oke. Nah, ini distributif. 3X kuadrat ditambah 9X sama dengan 30. Loh, udah hampir nih ke persamaan kuadrat, udah enak banget. Nah, ini kayak soal yang pertama tadi, pindahkan aja nih. 3X kuadrat plus 9X negatif 30 sama dengan 0. Loh, nah ini kan terlalu besar, ini bisa dibagi 3 loh semuanya, ya nggak? Ini jadi habis, sisa X kuadrat ditambah 9 bagi 3 adalah 3X dikurangin 10 sama dengan 0. Tada, jadilah persamaan kuadratnya. Ini baru persamaan kuadrat ya, belum ke pemecah soalnya. Oke, ini karena ibu mau hapus, jadi ibu akan buat catatan di sini ya. Ini ibu langsung hapus, jadi pastikan kalian nge-pause videonya dan kalian catat. Oke, jadi ibu tulis ulang hasil persamaan kuadratnya adalah X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0. Oke, ini ibu hapus ya. Oke, nah ibu sekarang kita buat ABC nya dulu ya, karena kita cuma punya 2 hubungan kan kemarin. Tadi A nya adalah 1, B nya adalah 3, C nya adalah negatif 10. Hubungan pertama adalah X1 tambah X2 adalah negatif B per A adalah negatif 3 per 1 adalah negatif 3. Oke, kita buat aja di sini ya, catatan nih. X1 tambah X2 itu hasilnya adalah negatif 3 dari si persamaan kuadrat ini. Hubungan kedua adalah X1 kali X2 yaitu C per A. Negatif 10 per 1 adalah negatif 10. Oke, kita catat ya. Oke, nah ini karena papan tulis ibu kecil, ibu minta maaf sekali sama anak ibu yang baik hati kelas 9. Jadi ibu hapus lagi ya. Oke, ini ibu hapus. Oke, nah ibu, kita udah punya ini nih. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Soal yang A berapa nih nilai 1 per X1 ditambah 1 per X2? Oke, pertanyaan pertama yaitu 1 per X1 ditambah 1 per X2. Coba kalian bayangin dan kembali ke SD. Kalau ibu samakan penyebutnya kayak tadi, boleh kan? Ini dibagi, oke, ini dibagi. Loh, akhirnya ketemu konsep karena X2 tambah X1 ini komutatif. 1 tambah 2, 2 tambah 1. Ya, jadi ini sama aja, X1 tambah X2 berapa? Negatif 3 per X1 kali X2 kita udah punya negatif 10. Coret-coret, sisa 3 per 10. Gampang kan? Jadi sebenarnya ada konsep tersembunyi. Yang penting hubungan 2 ini kalian bisa memahami saja. Oke, gampang ya. Selesai soal A. Sekarang kita ke soal B. X1 kurang X2 berapa ini? Oke, sekarang Ibu Anggi mau mancing ini, nah. Mancing ikan kali ya. Ini udah berapa menit? 13 menit ya. Sorry Bu, pakai mukena soalnya. X1 kurang X2. Sekarang kalau misalnya Bu Anggi pancing, Bu Anggi mau mancing X1 kurang X2, Ibu kuadratin bagaimana nak? Bisa nggak? Boleh nggak? Boleh. Ibu pancing aja dulu nih ya. Nah, ini kalau dikuadratin jadinya gini kan, X1 kurang X2 dikali X1 kurang X2 ya kan. Oke, kita distributifkan. X1 kuadrat dikurang X1 X2 dikurang X1 X2 plus X2 kuadrat, ya kan? Nah, sekarang ini bisa nih, ini variabelnya sama, jadi Ibu tulis saja X1 kuadrat negatif 1 berarti negatif 2 X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Nah, pusing. Tunggu ya. Kita sudah ada nih nilai X1, X2 nya.
Oke, tunggu. Wait a minute. Ah, oh. Oh. Tunggu, nak. Oh iya 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 iya. Jadi gini. Coba kalau ini Ibu pindahin X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini Bu pindahin posisi aja maksud Ibu. Nah, X1 kali X2 ini sama ya. X1 kali X2 kita udah punya kan. Nah, ini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Ini adalah pertanyaan C. Jadi kayaknya kita harus menyelesaikan pertanyaan C dulu baru ke pertanyaan B. Ya, ini Ibu terbalik ini. Nah, jadi gini, pertanyaan C dulu ya yang kita selesaikan. Ini Bu hapus dulu, Ibu pending. Sorry, Ibu agak bingung. Ya itulah, gurunya bingung kan. Karena dari soalnya ya. Oke. Jadi kita selesaikan pertanyaan C dulu. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat berapa? Nah, sekarang Bu Anggi mau pancing dengan kuadrat. X1 tambah X2 kuadrat. Ibu mau mancing dulu no ya. Berarti ini adalah X1 ditambah X2 dikali X1 tambah X2 ya. Oke, ini Ibu garisin. Ini kita distributif jadinya X1 kuadrat ditambah X1 X2 ditambah X1 X2 ditambah X2 kuadrat gitu ya. Berarti di sini X1 kuadrat ditambah 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat ya. Ini kan bisa nih ditambahin 1 tambah 1 kan 2. Ya, ini masih tetap loh ya. Ini di sini loh ya. Oke. Nah, yang kita butuhkan kan ini nih, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Paham enggak maksud Ibu? Jadi gini, ini adalah soalnya kan kayak gini nih. X1 tambah X2 kuadrat. Ya kan? Ini sama kayak di atas. Nah, sekarang ini Ibu pindahin ke sini, nak. X1 tambah X2 kuadrat positif kan? Ini Ibu pindahin jadi negatif 2X1 X2. Nah, sisanya ini sama ini kan? X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Jadi hasilnya ini nanti dapat hasil C. Nah, X1 tambah X2 kita udah ada di negatif 3. Negatif 3 kuadrat dikurangin 2 kali X1 kali X2. Negatif 10. Hasilnya ya ini adalah soal C ya kan. Nah, negatif 3 kuadrat adalah 9 dikurangin negatif 20. Berarti ditambah 20 adalah 29. Kalian pasti pusing banget ya. Cuman ini kalau kalian pahami lagi dan udah terbiasa dengan menghitung aljabar, itu pasti bisa. Jadi kita udah dapat nih, Ibu catat lagi di sini X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu adalah 29. Nah, sekarang kita masuk ke soal B. Tunggu ya, Ibu ambil tisu dulu. Nah, Ibu sekarang masuk ke soal B. Tadi soal B adalah X1 kurang X2. Jadi Ibu pancing dengan kuadrat ya. X1 kurang X2 Ibu pancing dengan kuadrat. Jadinya ini distributif ya. Nah, ini X1 kuadrat. Kurang ya. Oke. Jadi di sini X1 kuadrat dikurang 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Nah, ini Ibu pindah nih, pindah geser posisi aja. Oke. Nah. X1 kurang X2
2. Oke, udah tinggal dimasukin. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat adalah 29 dikurangin 2 dikali X1 kali X2 adalah negatif 10. Berarti 29 ditambah 20 adalah 49. Susah banget ya nak ya, tapi kalau kalian pahami lagi insya Allah bisa. Ibu tadi diam tuh karena nyari bahasa gampang yang bisa kalian mengerti ya. Jadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat adalah pertanyaan C. Tadi kita udah dapat 29, tinggal kita kali ya. Coba dipahami lagi, pasti kalian bisa ya. Oke, mungkin itu aja dari hari ini. Kalian nanti panas otak kalian, pahami lagi ya nak ya, dicatat, dipahami. Kalau memang ada yang bingung silahkan ditanyakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.